Ketika seseorang melakukan hal yang salah dan kita melihat apa yang mereka lakukan dan kita tidak berkata apa-apa dan hanya membiarkan begitu saja, sebenarnya kita salah dan kita sedang melukai orang tersebut. Orang Korintus membuktikan bahwa mereka merupakan orang-orang yang kurang bersyukur. Mereka telah menerima semuanya dan sekarang mereka memilih untuk bertindak seperti ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Dan hari ini, kita akan membahas kitab 1 Korintus pasal yang ke-8 dan yang ke-9. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita yaitu tema penyerahan hak. Saudara, dalam masyarakat yang serba kompetitif hari ini, setiap orang mau diuntungkan. Mungkin menjadi seseorang yang penuh simpatis akan menjadi pilihan yang terbaik. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain tanpa harus menyinggung mereka? Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan kesulitan yang dialami oleh Paulus, secara khusus berkaitan dengan jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara seiman yang baru di dalam imannya memiliki beberapa kendala. Paulus dengan hikmat yang luar biasa mencoba membimbing orang-orang ini yang begitu membutuhkan pembimbingan dengan bijaksana. Mari kita akan melihat pasal 8 dan kita akan menemukan sebuah diskusi yang sangat penting. Kita akan berbicara mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Dan pasal 9 akan berbicara mengenai cara membimbing orang Korintus. Sepertinya ada semacam pertanyaan mengenai otoritas Paulus atas mereka dan bagaimana ia akan bertindak berkaitan dengan hal ini. Bagaimana kita bertindak ketika kita mulai dipertanyakan, disalahpahami, atau mungkin bahkan dipermalukan? Bagaimana jika semuanya ini terjadi? Firman Tuhan menuliskan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Saudara, tentunya hati Paulus hancur. Karena ia merasa telah bekerja sedemikian keras bagi gereja ini. Ia mengenal setiap orang yang ada di sana. Ia mengetahui orang-orang ini. Dan dalam perpecahan yang terjadi di antara mereka, ada beberapa orang dari mereka yang menolak kerasulan atau otoritas daripada Paulus. Paulus membela dirinya terhadap sikap yang mereka miliki seperti ini. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Perhatikan. Paulus menuliskan segala sesuatu yang ia akan pergunakan, segala sesuatu yang ia akan gunakan, yang menjadi haknya sebagai seorang rasul. Ia berkata, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Jadi ketika ia memberikan argumennya mengenai hal ini, kita akan melihat bagaimana ia memilih kata-kata untuk dipakai. Perhatikan, mulai dari ayat 7, pasal 9. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Bagaimana ini mungkin? Sedangkan aku sendiri telah melayani kalian sekian lama. Apakah aku tidak layak untuk mendapatkan bantuan keuangan? Dan ia kemudian menyebutkan suatu bagian dari kitab Ulangan 25. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentu waktu Allah berkata seperti ini, yang dimaksudkan bukanlah lembu saja. Demikianlah dikatakan Paulus, ya,
untuk kitalah hal ini ditulis. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Saudara, menarik sekali, karena terlepas dari semua argumen yang ia berikan, Paulus memusatkan fokusnya kepada alasan yang lebih besar, yaitu berkaitan dengan Injil itu sendiri. Dan ia telah memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara, kita melihat bahwa jemaat Kristen yang ada di Korintus ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang begitu duniawi, oleh perpecahan yang terjadi di antara mereka, serta tidak melihat karya Allah yang dikerjakan, serta tanggung jawab yang bersifat finansial. Dan menarik sekali, bahwa terlepas dari semua ini Paulus tidak memilih untuk menggunakan haknya dengan sesuka hatinya, sedangkan dia sendiri sebetulnya memiliki hak atas semua ini. Nah, poin yang diberikan olehnya sangat jelas, saudara. Pertama-tama yaitu melayan Allah. Dan oleh karena itu, ia menyerahkan semua hak-haknya pada saat ini. Dan ia berkata dengan jelas, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi mari kita berpikir mengenai hak. Mengenai bagaimana kita berurusan dengan keadaan yang sulit dan rumit dalam pasal 8. Kita akan membaca lagi mengenai masalah yang lain yang dibahas dan didiskusikan di sini. Diskusi ini khususnya ketika kita berpikir mengenai gereja yang ada di Korintus, khususnya yang sering kita pikirkan sebagai gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang Yunani. Dan mudah sekali bagi kita menemukan pusat kota, pusat perbelanjaan yang terkenal pada masa Yunani saat itu. Ini merupakan sebuah tempat di mana terdapat pasar yang semuanya dijual di sana, termasuk daging yang dijual oleh orang-orang. Setelah daging tersebut dipersembahkan ke kuil-kuil dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berurusan dengan hal-hal seperti ini? Pasal 8 akan menjelaskan masalah ini kepada kita mulai dari ayat 4. Coba kita perhatikan. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Paulus menyatakan, saudara, sebuah kebenaran bahwa berhala tidaklah memiliki kuasa. Ia melawan sebuah sikap yang berlebihan dari orang-orang yang ada di sana mengenai adanya setan, atau berhala-berhala ini akan membawa sial, atau mereka ini bisa saja mencelakai kehidupan kita, atau mereka ini bisa melakukan ini atau itu. Paulus berkata, berhala-berhala ini bukan apa-apa sebenarnya.
Mereka ini bukan Allah, dan jangan sekali-kali kita melihat mereka seperti ini. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Masalah utama yang terjadi bukanlah dengan berhala itu sendiri. Ini tidak ada kaitannya dengan kontaminasi spiritual yang bisa membahayakan kehidupan kita. Masalahnya terdapat pada kesadaran orang-orang yang memakan makanan ini. Karena jauh di dalam hati, makanan ini entah itu kita makan atau tidak, setelah dipersembahkan kepada berhala, tidak satupun hal ini akan membuat perbedaan dalam diri orang Kristen. Tetapi, demikian dikatakan ayat 9, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi seseorang mungkin akan berpikir bahwa berhala memang merupakan sesuatu, dan dia memikirkan persembahan ini dari sudut pandang rohani. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untungnya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Mari kita amati. Argumen yang diberikan oleh Paulus sama dengan apa yang akan kita lihat dalam Roma pasal 14. Semua masalah yang terjadi tidak ada kaitannya dengan berhala itu sendiri. Atau seakan-akan hal ini memberikan pengaruh rohani yang buruk. Masalah utama yang terjadi di balik semua ini adalah bagaimana tindakan saya akan menyakiti dan mempengaruhi saudara seiman saya. Jadi meskipun saya memiliki hak untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan, meskipun makan makanan ini tidak akan melukai saya, kita perlu mengikuti jejak dari Rasul Paulus dan belajar untuk menyerahkan hak-hak kita untuk alasan yang lebih baik. Dan orang lain mungkin akan bertanya, jadi bagaimana ini Pak? Mengapa saya harus bertindak seperti ini? Jawabannya bisa kita lihat di pasal 9. Paulus memiliki sebuah tujuan. Sasaran dan tujuannya ini tidak bisa dikesampingkan atau diserahkan. Dia tidak boleh gagal dalam hal ini. Paulus berkata, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul,
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus menggunakan istilah yang mengingatkan kita pertandingan yang ada di Korintus di sebuah dataran kecil yang terdapat pada sebuah isthmus atau tanah genting. Dan kita akan melihat bahwa Paulus memakai sebuah bahasa kiasan untuk menyatakan bahwa ia memiliki sebuah tujuan yang jelas untuk dicapai. Saudara, saat kita memberitakan Injil, dalam penjelasan mengenai kerajaan Allah, dalam diskusi baik kepada orang yang lemah maupun orang yang kuat, baik dengan orang yang mengkritik atau mempertanyakan kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya kita juga bisa memberikan hak kita untuk alasan yang lebih baik. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran 1 Korintus pasal yang ke-8 dan yang ke-9, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik penyerahan hak. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian pertanyaan dari pasal yang baru saja kita baca, yaitu surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Kita telah mendapatkan informasi dari pasal 8 maupun dari pasal yang ke-9. Pak Yohanes, apa sebenarnya berhala itu? Karena saya berpikir bahwa jika berhala itu bukan apa-apa, tidak ada gunanya, lalu mengapa kita perlu untuk menghabiskan banyak waktu untuk berbicara mengenai hal ini? Memang benar bahwa berhala itu sebetulnya bukanlah apa-apa, Pak Oti. Berhala yang dijelaskan di sini merupakan sesuatu yang hina. Dan kita perlu mengingat alasan dibalik semua ini. Sebenarnya berhala merupakan roh yang berusaha bersaing dengan Sang Allah yang sejati dan satu-satunya, yang mengambil tempat di hati kita yang sebenarnya merupakan milik Allah saja. Jadi secara teknis berhala merupakan ilah yang palsu, ilah yang berasal dari tempat lain, dan dia bukanlah satu-satunya Allah yang sejati. Namun Paulus berbicara mengenai sebuah subjek, dan meskipun berhala ini tidak memiliki sebuah eksistensi yang nyata, tidak satupun dari ilah-ilah palsu tersebut merupakan sesuatu yang nyata dan pada saat bersamaan dalam eksistensi sosiologi. Karena ini ada di dalam komunitas dan masyarakat. Penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa sikap kita terhadap berhala-berhala ini bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sampai kepada hal-hal yang tidak termasuk berhala itu sendiri. Segala sesuatu yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita bisa dibandingkan dengan berhala. Karena dia telah mengambil sebuah tempat yang diperuntukkan bagi Allah dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Pak Yohanes, apakah ini berarti bahwa kita bisa makan apa saja, meskipun hal itu telah dipersembahkan kepada ilah-ilah bangsa yang tidak mengenal Allah? Apakah sama sekali tidak ada masalah, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, ini semua tergantung bagaimana. Jika seseorang memiliki maksud untuk menyembah ilah-ilah bangsa yang tidak mengenal Allah ini, dan secara agamawi ia terlibat dengan hal ini, maka tentu ada masalah yang terjadi. Namun demikian kita perlu mengingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang tidak mengenal Allah yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut makan sesuatu yang berasal dari hal-hal yang mungkin kita bilang aneh, atau yang dibuat oleh seorang dengan keadaan yang aneh, yang mungkin bisa mempengaruhi kita. Hal-hal seperti ini tidak akan pernah berlaku bagi seseorang yang benar-benar mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika kita makan atau minum sesuatu yang telah diserahkan kepada ilah-ilah tertentu, hal ini tidak akan mempengaruhi kita. Satu-satunya masalah yang kita miliki adalah bagaimana hal ini akan mempengaruhi orang lain di sekitar kita, secara khusus hal-hal yang negatif. Misalnya, kalau kita ingin memberi kesaksian, seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan agar kita jangan menjadi batu sandungan. Bersamaan dengan semuanya ini, pada ayat yang ke-12 pada pasal yang ke-8 dari kitab 1 Korintus ini, Pak, mengatakan tentang orang yang lemah. Siapakah orang yang lemah di sini, Pak Yohanes? Dan apakah kita harus bersembunyi dari mereka supaya mereka tidak tersinggung? Baik, Pak Oti, masalah utama yang ada bukanlah menyembunyikan kebenaran dari mereka. Yang terpenting adalah kita memahami konteks dan keadaan dari hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang Korintus ini
setelah mereka menerima Injil. Jadi apa yang bisa kita temukan? Kita menemukan bahwa orang ini terlalu dipengaruhi oleh pengaruh penyembahan berhalanya yang dulu mereka lakukan. Jadi mereka takut dan tidak memahami dengan benar betapa berkuasanya Injil tersebut yang mengalahkan setiap kuasa dari berhala-berhala tersebut. Sikap Paulus sama dengan apa yang kita miliki dengan anak-anak. Kita begitu peduli dengan mereka dan kita tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka, namun dengan perhatian yang khusus ketika kita berurusan dengan hal ini. Ini merupakan masalah yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sana, yang belum siap untuk mengerti semua informasi ini. Nah, ketika kita berbicara dengan seorang anak, kita tidak perlu memberitahu mereka tentang segala sesuatu karena mereka belum siap untuk memahami hal tersebut. Nah, dengan cara yang sama, orang yang lemah adalah mereka yang masih memerlukan kasih karunia dan sikap yang hati-hati. Yang berikutnya Pak Yohanes, pada pasal yang ke-9, Paulus kemudian memberikan argumennya. Dan jika Paulus memang telah memberikan haknya, lalu mengapa ia menggerutu mengenai sikap dan perilaku yang diterima dari orang Korintus ini? Bukankah seharusnya ia diam saja dan menerima realita dan fakta ini, Pak Yohanes? Ya, ini semua tergantung bagaimana kita melihatnya, Poti. Jika kita berpikir bahwa Paulus melakukan segala sesuatu yang ia bisa untuk memberikan pengaruh dan teladan kepada orang Korintus ini, mencoba memanfaatkan situasi dan mencoba mengambil hikmah dari semua ini, maka ini merupakan tindakan yang salah. Jadi mengapa Paulus menggerutu? Bukankah dia seharusnya menyerahkan haknya? Apa alasan atas tindakannya yang menggerutu ini? Alasan dibalik semua ini adalah karena orang Korintus perlu memahami sesuatu. Ketika seseorang melakukan hal yang salah, dan kita melihat apa yang mereka lakukan, dan kita tidak berkata apa-apa mengenai hal ini, dan kita hanya membiarkan begitu saja, sebenarnya disinilah kita salah, dan kita sedang melukai orang tersebut. Orang Korintus ini membuktikan bahwa mereka merupakan orang-orang yang kurang bersyukur. Mereka telah menerima semuanya, dan sekarang mereka memilih untuk bertindak seperti ini. Jadi Paulus tidak melakukan hal ini atas keinginannya sendiri, namun dengan tujuan untuk memberikan didikan dan ajaran kepada mereka, ingin menolong orang-orang yang memiliki sikap yang salah ini. Jadi, penyerahan hak ini sepertinya merupakan ajaran Paulus yang utama di sini, Pak Yohanes. Pak Oti, kita tidak bisa memahami hal ini sebagai sesuatu yang perlu diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu tidak ya. Jika rumah kita dirampok orang misalnya, tentu kita tidak mau memberikan hak kita dengan tidak menelpon polisi. Paulus tidak berbicara mengenai hal-hal yang seperti ini. Jika seseorang mencoba untuk memperdaya seorang gadis, apakah kita tidak boleh memanggil polisi? Jadi bukan seperti ini yang dimasukkan oleh Paulus. Ia sendiri menghadap para pejabat dan berkata, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma. Apa maksud kalian? Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks ini berkaitan dengan penyebaran Injil, berkaitan dengan sesuatu yang penting. Paulus tidak berpikir bahwa menciderai Injil, menciderai pekerjaan Allah ini merupakan sesuatu yang adil, hanya oleh karena hak personal kita. Hal ini melampaui hak-hak kita sendiri. Jadi Paulus tahu bagaimana untuk menempatkan masing-masing hal pada tempatnya, dan sekarang hal ini tidak berarti bahwa kita harus menyerahkan juga hak-hak kita. Namun kita perlu bijaksana dan menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Hal ini sering sekali akan menempatkan Alkitab sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Daftar prioritas yang kita miliki adalah pertama Allah, kemudian sesama, dan selanjutnya diri kita sendiri. Sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-19, 20, dan juga ayat yang ke-22 dari pasal yang ke-9. Sepertinya Paulus tidak memiliki sikap atau karakter yang jelas. Mengapa ketika ia berada di tengah-tengah orang Yahudi, ia menjadi seperti orang Yahudi? Dan ketika ia berada di antara orang-orang Yunani, ia menjadi seperti orang Yunani. Ia menjadi lemah ketika ia berada bersama-sama dengan orang yang lemah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, ia menjadi sama seperti salah satu dari mereka. Sepertinya agak memusingkan ini, Pak Yohanes. Ya Pak Oti, sebenarnya keadaannya tidaklah seperti itu walaupun nampaknya seperti itu. Namun semua ini agak memusingkan ya.
Apa tujuan dibalik semua ini? Tujuannya adalah supaya Injil diberitakan. Ia tahu bahwa harus bersikap baik dan simpatik kepada setiap orang yang ada di sana, supaya mereka memahami perbedaan realita ini. Ia akan menunjukkan berbagai cerita dalam Perjanjian Lama yang berbicara mengenai Kristus kepada bangsa bukan Yahudi yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan cara yang sama, ia tidak akan langsung berbicara kepada orang Yahudi mengenai Kristus. Ia menggunakan strategi yang tepat dan tidak memakai cerita yang berkaitan dengan dunia orang Yunani. Jadi sikap yang dimiliki oleh Paulus adalah sebuah sikap kontekstualisasi. Berbicara kepada masing-masing orang dengan cara yang tepat. Jadi Paulus tidak memiliki masalah dengan kepribadiannya. Sebaliknya, seringkali ia berbicara mengenai hal-hal yang penting dan perlu disampaikan. Baiklah Pak Yones, setelah kita belajar mengenai semuanya ini, dan setelah kita menerima begitu banyak informasi mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yones, sekarang mari kita coba untuk melihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah membaca bersama dari 1 Korintus pasal 8 dan 9. Tema kita adalah penyerahan hak. Kita telah mendengar dengan baik mengenai orientasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana kita berurusan dengan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dan kita perlu memperhatikan saudara kita yang lemah imannya. Paulus harus berurusan dengan saat-saat di mana haknya sebagai rasul dan pemimpin dipertanyakan. Dan sekarang Paulus memaparkan dan menjelaskan kepada orang Korintus mengenai kehidupannya, serta prosedur-prosedur yang ia miliki, pendengar yang dikasihi Tuhan. Paulus memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, dan inilah mengapa ia rela memberikan hak-haknya. Jadi kebenarannya adalah untuk sebuah tujuan, sebuah goal yang lebih besar. Kita harus rela melepaskan hak-hak kita dan menjadikannya tidak bernilai. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.